Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan bahwasannya sabar itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sabrun ala ma huwa kasbunil adat, satu kesabaran yang merupakan upaya seorang hamba, wasabrun ala ma laisa bikasbin lahu, dan kesabaran yang bukan merupakan upaya dari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah wa la ta'lamu ta'lamun fa intifadha qira'atu tazkirun ifadatu wal istifadah wal hasalatu masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair tigaa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab An-Nahjul Atam, kitab Tabligil Hikam karya Syekh Ibnu Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqiyal Hindi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, ala dinna wa ala kulinatin soleh wa ala manau bi aslafna solihin wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqiyal Hindi di kitabih An-Nahjul Atam fi Tabligil Hikam, babus sabri 'alal bala'. Babu sabri 'alal bala' utawi iki iku bab martelaaken sabar 'alal bala'i ing atase pira-pira cobaan. Ya, kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang sabar atas cobaan. Ya, karena memang manusia itu tidak akan terlepas dari ujian, tidak akan terlepas dari cobaan, sehingga tiga hikmah yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala itu akan menjelaskan tentang apa saja kiat-kiat seseorang ketika menghadapi ujian hidup dan bagaimana dia bersabar atas ujian yang telah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, sedikit kita akan membahas tentang sabar ya. Jadi sabar itu adalah sebuah kata yang cukup sering kita dengar. Bahkan biasanya sabar itu kita mendapatkan nasihat untuk bersabar ketika kita marah, ya kan? Atau ketika kita itu diberi ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus sabar. Memang di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan sabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah sabarmu itu kecuali oleh Allah. Kecuali oleh Allah. Jadi sabar itu pertama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk bersabar. Nah, kemudian kesabaran itu yang harus kita ketahui bahwa sabar itu ya dari Allah Ta'ala. Kita misalnya ingin mengejar, ingin menargetkan agar kita menjadi orang yang sabar, itu baru upaya.
Dan upaya itu ketika tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi. Itu kan, sehingga wa masabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali oleh Allah. Itu ya. Nah, kemudian Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sabrun ala ma huwa kasbunil abad, satu kesabaran yang merupakan upaya hamba, upaya seorang hamba. Wasabrun ala ma laysa bikasbin lahu, dan kesabaran yang bukan merupakan upaya dari manusia. Tuh. Maka bagian yang pertama yaitu sabar yang merupakan upaya manusia itu terbagi juga menjadi dua. Ada sabrun ala ma amarallahu ta'ala bihi wa sabrun ala ma naha anhu. Itu kesabaran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, dan sabar untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah taala. Itu sabar pada bagian pertama. Nah, untuk bagian yang kedua, amma sabru ala ma laysa bimuktasabin al-abad, adapun kesabaran yang bukan merupakan upaya dari seorang manusia, itu adalah fasabruhu ala muqasati ma yattasilu bihi min hukmillahi fima yanaluhu fihi masyaqqatun. Itu kesabaran untuk melawan hukum Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya itu terdapat masyaqqah, terdapat beban berat. Sehingga sabaran yang bukan merupakan upaya dari seorang hamba, kecuali itu merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, maka dia tidak akan sabar. Nah, makanya untuk definisi dari sabar itu sendiri, para ulama memiliki banyak definisi pengertian. Yang diantaranya adalah Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, pada suatu hari beliau ditanya tentang sabar, faqala huwa tajarru'ul mararah min ghairi ta'bisin, yaitu menelan kepahitan tanpa ada komentar, menelan kepahitan tanpa ada komentar, ya. Sehingga sebagaimana seperti orang yang minum jamu, minum obat atau jamu itu biasanya pahit. Nah, kemudian karena kita itu mengejar, menginginkan kesehatan agar badan kita pulih, agar penyakit yang ada dalam diri kita itu sembuh, sehingga rasa pahit yang diminum meskipun itu tidak enak maka tidak akan dikomplain. Tajarru'ul marar min ghairi ta'bisi. Itu adalah satu definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian ada definisi lain yang disebutkan oleh Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sabar itu adalah at-taba'udu 'anil mukhalafat, menjauh dari pelanggaran-pelanggaran. Wasukun 'inda tajarru'i ghusasil baliyah, dan juga merasa tenang ketika menelan bala atau cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dua. Ketiga, wa izharul ghina ma'akhulul faqri bisahatil ma'isyah, dan menampakkan kekayaan. Saya cukup merasa kaya, menampakkan kekayaan meskipun dia itu dalam keadaan fakir dalam lapangan-lapangan kehidupan.
Ya maksudnya lebih kepada kayak hati gitu ya. Nah, sehingga sabar yang harus dimiliki oleh seseorang itu ya kembali kepada af'alul qalb, perbuatan-perbuatan hati. Bukan hanya sekedar ucapan, sabar ya, kamu belum punya istri. Sabar ya, karena ini semuanya adalah musibah. Sabar ya, karena sekarang itu kamu belum punya uang. Sabar ya, karena kamu itu belum memiliki kekayaan dan seterusnya. Jadi sabar secara terus-menerus. Tetapi itu baru sabar lisan. Nah, sementara ulama ahli hakikat, ulama ahli tasawuf, ulama ahli thariqah dan juga para aulia, yang mereka maksud itu ya bukan perbuatan lisan, perbuatan jasad kita, bukan perbuatan yang disandarkan kepada lisan. Karena mudah untuk mengucapkan sabar, sabar dan sabar, sementara di dalam hatinya itu ngegeretek itu. Ketika dia diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sabar itu bukan lisannya, tetapi yang sabar itu adalah hatinya. Tuh. Dan juga dalam definisi lain, Imam Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan as-sabbar alladhi awwada nafsahu al-hujum 'ala al-makarih. Orang yang penyabar itu adalah seseorang yang membiasakan dirinya untuk melawan sesuatu yang tidak dia sukai. Yang dia lawan itu misalnya ketika seseorang dalam keadaan miskin, atau ketika dia diuji, dicoba, diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia lawan. Yang aslinya tidak tenang, dia memaksakan diri untuk menjadi orang yang tenang, ya kan? Ketika dia itu tidak terima dengan nasib yang melanda dirinya, yang mengenai dirinya, ya maka dia mulai belajar untuk menerima hal tersebut. Itu adalah sabar sebagaimana yang disebutkan oleh para sholihin, para aulia mengenai definisi-definisi dari sabar itu sendiri ya. Sehingga dalam definisi atau pengertian sabar yang lain itu disebutkan oleh Syekh Umar Amr bin Utsman Al-Makki, juga salah satu dari tokoh ahli tasawuf. Beliau mengatakan bahwa sabar itu adalah as-sabat ma'allahi subhanahu wa ta'ala, tetap sabat itu tetap atau tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa talaqqi balaihi birrahbi wa da'f, dan menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, sehingga dari definisi-definisi yang disebutkan dari awal itu mengindikasikan bahwasanya sabar itu memang bukan perbuatan lisan, tetapi sabar itu adalah perbuatan hati. Ya kan? Ya, karena rasa ketenangan itu tidak akan dimiliki oleh seseorang yang hatinya tidak tenang. Kesabaran itu tidak ada di dalam diri seseorang ketika hatinya tidak tenang. Ya kan? Sebagaimana orang yang menasihati orang lain, ketika orang lain itu dinasihati oleh kita, sementara kita itu tidak pernah berbuat apa yang kita nasihatkan kepada orang lain, yang maka orang lain itu akan sulit untuk menerimanya. Ya, ibaratnya ketika kita ngajak ngaji ke orang lain, santri, jamaah, ya masyarakat, ayo ngaji supaya kita itu lebih tahu tentang agama, supaya kita itu tidak menjadi orang yang bodoh. Setidaknya kalau kita tidak jadi orang yang pintar, kebodohan kita itu ya berkurang gitu. Ya. Kalau orang yang menasihati masyarakat itu tidak mencontohkan dengan perbuatan, ya maka orang lain itu sulit untuk menerima nasihat yang
kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Tuh, begitu juga dengan sabar, sehingga sabar itu ya tidak cukup dengan ucapan. Sabar itu adalah dengan hati, dengan perasaan, di mana perasaan seseorang yang sabar itu ya dia memang merasakan ketenangan yang luar biasa. Terutama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan atau ujian kepada dirinya. Itu ya. Saya langsung pada materi, di mana materi yang akan kita bahas itu adalah ketika seseorang sedikit mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala dan amalnya itu sedikit, maka apa saja yang dia lakukan. Itu ya. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yurid an yata'arrafa ilayk. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi ma huwa mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha nalikan buka sapa Allah laka kedua sira wijhatan ing sisi minat ta'arrufi saking ma'rifat fala tubali mongko aja medulikaken sapa sira ma'aha ing dalam sartane wijah an khalla amalaka kelawan yento setitik apa amaluka amalmu fa innahu mongko temen setuhune Allah iku ma fatahaha iku orang buka sapa Allah ing wijah laka kedua sira illa angin wa huwa lan hale utawi Allah iku yuridu iku karep sapa Allah an yata'arrafa ing yanto berkenalan sapa Allah ilaika maring sira. Alam ta'ala ana ta orang ngerti sapa sira anna ta'arrufa ing temen setuhune perkenalan huwa ya Allah iku muriduhu iku zat kang numibaaken ing ta'arruf alaika ing atase sira wal a'mal lan temen setuhune pira-pira amal anta kang utawi sira iku muhdiha iku ngahadiahaken sapa sira ing amal ilaihi maring Allah wa aina lan endi ma utawi barang tuhdihi kang ngahadiahaken sapa sira mimma ilaihi maring Allah mimma saking barang huwa kang utawi Allah iku muriduhu iku zat kang numibaaken ma alaika ing atase sira. Dalam hikmah yang pertama kata musannif rahimahullahu taala, ketika Allah Ta'ala itu membukakan sedikit dari kema'rifatannya kepada seseorang, kepada kita, maka jangan sampai kita itu memperdulikan apa yang diperdulikan, sedikitnya amal kita, sehingga kita itu harus memiliki apa? Kepedean gitu tuh, ketetapan. Alasannya akan dijelaskan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita sedikit cercahan dari kemakrifatan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita itu memperdulikan bahwa amal kita itu sedikit. Sehingga ketika kita merasa bahwa amal kita itu sedikit, kita tidak pede, jangan-jangan ini adalah bukan dari Allah Ta'ala, jangan-jangan ini dan itu dan seterusnya. Jangan sampai. Kenapa? Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaih. Ya, karena Allah Ta'ala itu tidaklah membukakan, Allah Ta'ala itu tidaklah membukakan wijah atau tadi cercahan dari kemakrifatan itu, kecuali Allah Ta'ala sudah menginginkan untuk berkenalan dengan kita, ya kan? Ya, sehingga karena fadl karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas, dan Allah Ta'ala itu tidak melihat seseorang itu apakah amalnya banyak, apakah amalnya sedikit, apakah zikirnya banyak, apakah ibadahnya banyak atau sedikit, tidak memperdulikan itu. Ya, karena ketika Allah Ta'ala itu
telah memberikan kema'rifatannya kepada kita, ya berarti Allah Ta'ala itu sudah berlaku murah kepada kita. Kita itu seakan-akan sudah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dilanjutkan alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaih. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kemakrifatan atau perkenalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Allah lah yang menurunkannya kepadamu. Allah lah yang menurunkan kemakrifatan itu kepada kita. Allah Ta'ala sendiri yang sudah mau memberikan kemakrifatannya kepada kita. Nah, sementara amal wal a'malu anta muhdiha ilaihi, sementara amal-amal yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Wa aina ma tahdihi ilaihi, dan amal-amal itu adalah yang engkau hadiahkan kepada Allah. Maka dari mana? Apakah sebanding antara apa yang Allah Ta'ala hadiahkan, apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga tidak sebanding. Karena tidak sebanding, ya maka jangan sampai kita itu lantaran kita merasa bahwa amal kita itu sedikit, kemudian kita tidak pede dengan adanya kemakrifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Oke, sebelum lebih mendalam, ya kita akan sedikit membahas tentang beberapa kosakata yang ada di dalam hikmah ini. Nah, di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama adalah fataha. Fataha, iza fataha, ketika Allah Ta'ala itu membuka. Jadi arti asli dari fataha itu membuka. Yang artinya atau yang lebih sesuai itu adalah hayya, Allah Ta'ala telah mempersiapkan. Wa yassara, dan Allah Ta'ala telah memudahkan. Wal ghalib isti'maluhu fil khair. Terus. Nah, kemudian al-wijhah. Wijhah itu arah, sisi. Ya, maksudnya ya pintu. Tuh. Kemudian di situ ada at-ta'rif. At-ta'rif atau at-ta'arruf itu thalabul ma'rifah. Mau berkenalan, minta berkenalan. PDKT lah kalau bahasa kita itu. Sementara ma'rifat ini sendiri adalah tamakkunu haqiqatil ilmi bil ma'ruf minal qalb hatta la yumkinul infikaku anhu bihal wal mubalah at-tahammum bi fawati syai'. Jadi ma'rifat itu adalah tetapnya hakikat ilmu tentang zat yang dima'rifati dari hati. Maksudnya keilmuan yang ada di dalam, atau pengetahuan yang ada di dalam diri kita itu sudah menancap. Dan keilmuan itu adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang dima'rifati. Jadi hati itu sudah yakin, sudah kenal, sudah ma'rifat, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada keadaan apapun yang mengosongkan hati dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya untuk arti atau mufradat kosakata dari hikmah yang kita baca pada malam hari ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mau membukakan pintunya, telah siap membukakan pintunya kepada kita untuk berkenalan dengan kita, ya maka jangan sampai kita itu merasa canggung, merasa galau lantaran kita melihat amal yang kita lakukan itu sangat sedikit. Karena apa? Ya karena tidaklah seseorang itu dibukakan pintu kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Ta'ala sendiri yang sudah menginginkannya. Allah Ta'ala itu sudah berkeinginan untuk berkenalan dengan diri kita, sehingga telah membuka pintunya untuk kita masuki. Nah, sehingga jangan sekali, karena apa sih arti dari amal kita di hadapan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amal-amal kita itu ibarat hadiah yang kita berikan kepada Allah Ta'ala.
Kemudian pintu kemakrifatan yang sudah dibuka oleh Allah Ta'ala itu ibarat karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Nah kemudian apakah dua hal itu sebanding? Apakah dua hal itu sebanding? Yaitu antara amal-amal yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita, yaitu dibukakannya pintu kemakrifatan Allah kepada diri kita. Itu ya. Sehingga dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah ya kita tetap iltizam, tetap konsisten dengan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memiliki sifat ridho, rela, kemudian at-taslim, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah Ta'ala karuniakan, karena Allah Ta'ala sudah membukakan pintu kemakrifatan kepada diri kita. Dan juga di sisi lain kita harus juga memiliki rasa kebahagiaan, ya, memiliki rasa kebahagiaan, ya, karena kalau kita itu melihat amal-amal, ya, amal-amal yang telah kita perbuat, kita berpuasa, kita berzikir, kita sholat, memperbanyak ibadah, sedekah dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanyalah sebagai wasilatun lil a'malil qalbiyah. Itu merupakan wasilah atau perantara untuk perbuatan-perbuatan hati, gitu. Sehingga karena itu hanya perbuatan wasilah untuk perbuatan-perbuatan hati, maka jangan sampai hal ini mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita untuk memiliki sifat ridho, memiliki sifat pasrah kepada Allah Ta'ala, memiliki sifat kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu kemakrifatan kepada diri kita. Itu ya. Nah, sehingga karena di sini terdapat, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertajalli kepada manusia dengan dua sifat. Yang pertama adalah tajalli jamali, yang kedua adalah tajalli jalali. Tajalli jamali adalah tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penampakan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia dengan menampakkan sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya? Misalnya ketika kita itu membutuhkan sesuatu kebutuhan, ya, misalnya dalam hal pengajian, misalnya pengajian kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari atau kitab An-Nahjul Atam fi Tabibil Hikam. Nah kemudian kita itu belum mampu untuk membeli, atau kita punya dana untuk membeli tetapi kitabnya belum tiba, belum datang. Nah maka kemudian ketika kitab itu ada, entah ada seseorang yang menghadiahkan kitab itu kepada kita, ya maka kita akan merasakan kebahagiaan, merasakan nikmat yang luar biasa lantaran kebutuhan yang selalu kita butuhkan itu selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga kenikmatan itu hakikatnya adalah tajalli, adalah penampakan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan sifat jamalnya, sifat indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kita ambil adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian untuk tajalli yang kedua itu adalah tajalli jalali, tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi yang bersandarkan kepada sifat jalal, sifat agung, sifat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat agungnya kepada manusia, ya maka yang turun itu adalah apa? Adalah misalnya ujian, ya kita kecelakaan misalnya, atau cobaan, ya,
kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang yang tidak punya, orang yang fakir misalnya, ya kan? Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada diri kita dengan sifat jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Nah, yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah sabar. Sabar bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala itu ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa, noda-noda yang ada di dalam diri kita, hati kita yang kotor itu ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan adanya ujian ini, dengan adanya cobaan ini, Allah taala ingin menyucikan diri kita dari semua itu. Ya. Sehingga kalau melihat sikap dari para aulia, para arifin, para ahli ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala, ya mereka menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan gembira, dengan perasaan bahagia. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan ketika Allah taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang fakir, ya, mereka mengatakan marhaban bi syi'aril salihin, bi syi'aril anbiya, bi syi'aril mursalin. Ya. Selamat datang dengan syiarnya orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ya jangan sampai kita itu di dalam hati kita merasa tidak senang, merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman, bahkan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Untuk hikmah yang pertama.